Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fakih Sultan SSMA selaku dosen Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gezia Sabaya Falah dari Prodi Teknologi Pangan dengan NIM 120524286. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya dengan tema kedudukan bahasa Indonesia dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dari tema tersebut saya akan menjelaskan peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kehidupan kenegaraan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial, yang mana itu adalah sarana membangun hubungan sosial yang lebih luas lagi terhadap masyarakat. Di sini peran bahasa Indonesia terhadap kehidupan sosial ini dibagi menjadi berbagai aspek. Seperti salah satunya itu ada sebagai bahasa Indonesia sebagai jembatan komunikasi. Kenapa disebut jembatan komunikasi? Karena di sini bahasa Indonesia itu digunakan untuk memudahkan antar individu berkomunikasi dari berbagai latar belakang, suku, dan budaya. Mengingat bahasa Indonesia sendiri itu ada di bangsa Indonesia, yang mana terdiri dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika. Lalu selanjutnya ada bahasa Indonesia sebagai pendidikan dan pembelajaran. Nah, di sini ini bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah atau instansi-instansi dan universitas. Itu kebanyakan memakai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia ini memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan. Lalu bahasa Indonesia ini juga digunakan untuk anak-anak agar lebih memahami pelajaran. Jadi agar sama-sama mengerti pakai bahasa Indonesia. Nah, lalu selanjutnya pada aspek yang terakhir itu ada bahasa Indonesia sebagai media dan informasi. Kenapa bahasa Indonesia sebagai media dan informasi? Karena di sini ini bahasa Indonesia digunakan di berbagai media seperti radio, televisi, sampai media sosial yang saat ini sedang marak. Nah, di sini tuh menggambarkan kalau bahasa Indonesia tuh emang udah dari dulu dipakai. Dari zaman medianya masih radio, lalu ke televisi, sampai di media sosial yang saat ini sering udah digunakan dalam keseharian ya. Nah, di dalam media dan informasi ini, bahasa Indonesia sendiri itu berfungsi untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat yang lain. Lalu saya lanjut di materi yang kedua, yaitu peran bahasa Indonesia di kehidupan kenegaraan. Nah, di sini ini sebenarnya juga terdiri dari berbagai aspek juga kayak tadi, tapi lebih besar di 3 aspek ini. Apa aja ini? Pertama itu ada peran bahasa Indonesia ini sebagai bahasa resmi negara. Nah, di bahasa resmi negara ini, bahasa Indonesia digunakan sebagai dokumen negara, undang-undang, ataupun kebijakan publik gitu. Nah, yang dengan itu tuh fungsinya apa? Dengan negara resmi negara itu dapat memberikan pemahaman yang sama terhadap masyarakat di seluruh masyarakat. Jadi kan sama gitu ya, kalau undang-undang kan untuk seluruh Indonesia, jadi harus memakai bahasa yang sama, bahasa persatuan ini. Lalu yang kedua itu ada bahasa Indonesia sebagai komunikasi politik, yaitu bahasa Indonesia digunakan di berbagai forum politik, seperti contohnya pada kampanye dan ketika pemilu. Saat peristiwa pemilu itu juga itu komunikasi politik namanya. Nah, itu
peran bahasa Indonesia di komunikasi politik ini berfungsi untuk memudahkan, mungkin juga memungkinkan masyarakat untuk lebih ikut serta dalam proses demokrasi. Lalu yang ketiga, pada aspek ketiga tadi, yang kedua kan komunikasi politik ya, yang untuk kampanye dan pemilu itu. Lalu yang ketiga ini ada peran bahasa Indonesia di kenegaraan, yaitu sebagai persatuan dan kesatuan. Nah, di sini ini persatuan dan kesatuan ini tuh juga bisa disebut sebagai identitas nasional. Jadi kayak ya peran bahasa Indonesia sebagai identitas nasional atau persatuan dan kesatuan. Yang dimaksud itu adalah bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan dan kesatuan dan identitas bangsa. Sebagai bahasa resmi, ia menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia. Jadi ini mirip kayak di aspek sosial tadi, aspek kehidupan sosial tentang jembatan komunikasi. Tapi kalau itu sebagai sosial, jadi kayak apa ya, untuk masyarakatnya. Kalau ini tuh sebagai simbol negara, kalau itu tuh bahasa persatuan gitu. Nah, itulah peran-peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.